datang lagi di podcast Hima KPWIA yang terbaru. Masih bersama gua di samping ada Abang Hilwan Zuhaili Alfada. Abang Hilwan, Gimana? apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Coba dong, tolong perkenalin diri lu dan apa sih jabatan lu saat ini? Oke, perkenalkan nama gue Hilwan Azuhairi Alfat selaku Ketua Umum Hima KPI periode 2022-2023. Oh, masih berarti? Masih. Masih aktif sampai sekarang? Bulan ini terakhir. Waduh, sedih banget. Sumpah sedih banget sih sini. Oke, Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama kali ya. Oke, boleh. Oke ya. Apa sih yang memotivasi diri lu untuk bisa menjadi ketua Hima 2000 berapa? 2023. Apa sih motivasi lu, Wan? Jadi gini, gue pernah baca buku ya. Mm-mm. Jadi ini gue baca buku ini sebelum gue naik ke Hima KPI ya. Oke. Bukunya itu Inside the Mind of the Winners. Jadi di situ gue nemu kalimat Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Maksudnya? Jadi gini, gue berpikir kalau misalnya gue berpikiran kalau diri gue ini nggak bisa, ya udah selamanya bakal nggak bisa. Oke. Tapi kalau misalnya gue berpikiran, oh kalau gue ini bisa nih, gue nunjukin ke orang-orang terdekat gue, teman-teman gue, keluarga gue, kalau gue bisa nih jadi ketua organisasi atau apapun itu yang lainnya. Jadi gue dari kata-kata itulah yang memotivasi gue buat naik jadi ketua umum Hima KPI. Jadi gue berpikir gue bisa nih, ayo nih gue bisa. Tapi jangan cuma berpikiran aja ya, tapi kita harus ada usahanya gitu kan. Selama ini kan kita cuma dapat motivasi dari kata-kata doang, tapi nggak kita praktekin ya kan. Cuma wah ini motivasi gue gini, nggak ada tuh usahanya, jadi percuma betul. gitu. Ya intinya gue motivasi gue ya pengen nunjukin aja lah kalau gue tuh bisa kayak gini. Keren. Gitu. Nunjukin aja, buktiin kalau gue tuh bisa kayak gini. Gue pengen buktiin ke teman-teman gue, ke keluarga gue, teman terdekat gue, khususnya sih orang tua ya. Oke. Kan bikin mereka bangga juga lah, walaupun ya cuma jadi ketua kan, ketua umum. Ya sedikit lah banggain. Bangga, pasti bangga. Ya alhamdulillah kalau misalnya bangga gitu kan. Tapi orang tua support. Orang tua selalu support sih. Selama kegiatannya baik buat gua sama orang lain ya support terus. Kan pulang malam, terus kadang juga Kalau sampai nggak pulang. orang tua gua tuh gini, gua pulang malam, yang penting orang tua gua tuh tahu gua lagi di mana. Oke. Nanya, "Wan, lagi di mana?" "Lagi di sini." "Oh, ya udah, pulang apa enggak?" Kalau misalnya gua bilang nginep, ya udah pintu rumah dikunci aja. Gitu doang. Yang penting tahu di mana nih, gitu. Lagi kalau misalnya lu nggak pulang juga orang tua lu seneng ya. Jadi nggak ada ngabisin nasi gitu. Enggak gitu dong, Oh, enggak gitu. gitu. Kan enggak biasanya gitu. lu doang yang ngabisin nasi di rumah. Ya, gitu. enggak dong. Emang gua anak beban. Enggak ya? Astagfirullahaladzim, enggak. Tapi sebelumnya lu ada pengalaman organisasi gak? Baik itu di SD, SMP atau di SMA gitu. Kalau SD organisasi apa nggak ada kayaknya ya? Pramuka Pramuka ada sih. Itu organisasi bukan? termasuk sih. Termasuk kalau pramuka sih gue ikut dan termasuk tim inti juga sih gue Tim pramuka. inti. Sedep. Iya. Alhamdulillah gitu. Maksudnya gue dari kecil juga ya ikut organisasi kayak pramuka gitulah. SMP juga, SMP OSIS. Nah, pengalaman yang paling nggak bisa gue lupain tuh pas gue jadi calon ketua OSIS Di SMP. di SMP. SMP. Kan SD nggak ada OSISnya bos. Oh iya. Jadi iya. pas SMP kan gua kepilih nih jadi calon ketua OSIS ya kan. Oke. Di situ ada 3 calon. Nah, gua nih nomor 2, calon nomor 2. Calon urut nomor Nomor urut 2 ya Kayak kan. kenal. Oke, Jadi terus. pemilihan ketua OSIS tuh hari Sabtu. Gue masih inget banget gue pemilihan tuh hari Sabtu. Terus gue menang nih.
Oke. Suara terbanyak nih. Oh iya, jelas. Udah pasti kan jadi Pasti. ketua OSIS kan. Ah. Oke. Tapi malamnya itu ada guru gua yang chat gua. Oke. Jadi ngechatnya kayak, Wan, kan orang tua bokap kan jadi kesiswaan di SMP. Kebetulan bokap gua itu jadi kesiswaan di situ. Oke. Gini, daripada nanti banyak omongan dari guru-guru lain atau anak-anak yang lain, kok kesiswaannya bapaknya, terus ketua OSISnya anaknya, kan jadinya kayak, kok dia kayak gitu sih? Tapi emang kenapa? Ada masalah emang? Terus Ah. akhirnya hari Seninnya itu gue pikir udah nggak apa-apa lah, gue turun aja, toh juga yang lain juga masih bisa mungkin nih gantiin gue ya kan. Ya udah, akhirnya gue jadi ketua OSIS itu cuma satu malam doang, dari pemilihan sampai hari Senin upacara. Itu adalah masa jabatan tercepat yang pernah gue denger. Tapi Ah. itu suatu hal yang baik sih buat gua. Maksudnya gua berpikiran kan, selain gua jaga nama baik gua juga jaga nama baik orang tua gua. Daripada nantinya gua naik jadi ketua OSIS malah makin banyak omongan. Ya kan? Ya udahlah, gua cukup jadi anggotanya aja. Yang penting gua masih masuk di OSIS gitu. Baik. Gitu sih. Takut ada omongan kayak pasti ada iming-imingan korupsi gitu. Iya, terus juga dia mah karena bapaknya aja gitu kan. Oke, paham. Gitu. Tapi gue mau tahu nih, kan tadi bokap lu bidang apa? Kesiswaan. Kesiswaan. Nah, berarti bapak lu juga termasuk orang keren lah ya. Bisa dibilang kayak gitu. Iya, keren sih. Terus didikan bokap lu itu kayak gimana sih, Pan? Keras kah? Tahu gimana gitu? Lebih ke tegas sih. Tegas Banget Oke. ya. Pokoknya nih Hmm. dari kecil apa pas udah gede nih didikannya? Boleh dari kecil. Waduh, banyak juga nih. Dari lu Kalau lagi- dari kecil ya dari kandungan dulu. belum hidup. Oh, Bos. belum hidup ya. Masih Iya, dalam perut. Iya, betul. Ada juga itu didikan ke emak gua. Iya. Oke. Jadi didikan bokap gua tuh tegas ya. Mm-mm. Kayak yang paling pertama sih sholat. Oke. Sholat tegas banget tuh dari kecil. Pokoknya mau dimanapun itu gua harus sholat. Oke. Pasti disuruh sholat. Kayak gua misalnya pas itu SMP, gua lagi pergi kan, gua kan udah megang HP tuh. Ah, Di mana? Udah sholat belum? Kata Ditanyain. bokap lu? Kata bokap gua, kata Umi gua manggil Umi. oh Umi. Ya udah sholat belum? Sholat dulu, jangan lupa sholat, jangan tinggalin sholat. Allah. Gitu. Terus kayak bangun subuh, gue nih sampai sekarang itu di antara abang gue dan adik gue yang paling gampang dibangunin kalau tidur. Lu. Gue paling gampang dibangunin kalau tidur. Udi. Jadi gini, kenapa? Karena gue mikir, gue lagi tidur nih. Udah ada nih, gue dengar suara bokap gue ngomong nih. Itu gue langsung bangun, walaupun dia bukan bangunin gue. Oke. Karena gue takut apa? Takut dia pasti ngomel ke gue. Makanya daripada sebelum diomelin, gue bangun dulu. Saking takutnya. Iya, makanya gue kalau di rumah tuh tidurnya tidur ayam, tau nggak? Tidur ayam. Tidur ayam kayak Tidur dikit, bentar, bangun. Betul. Ya. Apanya yang bangun? Ah. Matanya. Bukan matanya sih. Apa tuh? Badannya badannya bangun. Iya, betul. Tapi Gitu. omelan yang paling parah. Omelan yang paling parah dari bokap. Waktu itu gue pernah ingat banget masih kecil. Jadi gue waktu SD itu Nyolong. enggak. Gue kan SD di SDIT ya kan. Swasta. Itu kan kelas berapa ya? Kelas 3 kayaknya deh. Kelas 3. Kayaknya masih. Itu kan pulangnya sore ya. Masuk jam 7 pulang asar. Iya. Nah, gue itu kalau SD nggak langsung pulang ke rumah, soalnya deket rumah gue nih. Gue main dulu sama teman-teman gue sambil dia nunggu dijemput sama orang tuanya. Gue main dulu tuh, kadang sampai maghrib gue baru pulang. Nah, pas banget itu bokap gue mungkin lagi nggak mood kali ya. Oke. Gue pulang, ya dipukul gue pakai balok.
Beneran kaki. pakai oh alah. Kaki, Iya, iya, telapak. Masih inget sampai nangis gua. Wajar sih, masih kecil iya ya. Iya sih. Dari situ makanya gua kayak bokap gua nih emang tegas, bukan ke gua doang tegasnya, Oke, ke oke. semuanya. Kalau dia tuh didiknya sama ke semuanya. Cuma yang gua rasain ya itu, sekali aja dipukul. Oke. Tapi jadinya kayak gini. Iya. Gitu. Itulah didikan orang tua ya kan. Makanya gua kadang mikir sama anak-anak sekarang kok digituin pada gini ya. Maksudnya pada lu dikasih didikan kok begini ya. Iya. Padahal kan orang tua lu kan mukul atau ngomel itu kan pasti ada tujuannya kan. Pasti dia sayang. Iya, dia sayang. Cuma kok sekarang kayak pengennya dimanja Iya, terus ya. ah. Hei, kamu jangan kayak gini ya. Nanti elah, gini. lembek gitu. Kayak gitu kan emang sih anak-anak kan beda karakter, beda sifat. Betul. Cuma ya gimana ya kalau ngelihat anak-anak zaman sekarang tuh kayaknya terlalu dimanja banget gitu. Aku mau di Manja. ada ya. Lanjut udah. Asik ya. Asik. Oke. Kita masuk lagi ke Hima, boleh kan? Oke, Hima Oke. lagi. Lu kan di sini sebagai ketua umum, betul ya? Betul. Oke. Terus lu udah ngejalanin banyak banget event-event kegiatan. Nah, apa sih kegiatan yang paling menyedihkan dan sampai paling yang menyenangkan? Yang menyedihkan sih kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Menyenangkan semua. Coba ceritain dong yang mungkin menurut lu paling susah gitu deh. Kalau paling susah sih kemarin yang kita Hima KP itu ngadain turnamen futsal antar SMA SMK sederajat, itu paling susah. Kenapa tuh? Karena kita ngatur waktunya, ngatur tempatnya itu susah. Karena kita ngadainnya di luar kampus. Oke. Gitu. Jadi ya agak lama sih prosesnya. Bukan susah sih, kayak persiapannya tuh harus lama gitu. Tapi kemarin kita persiapannya cuma sebulan kayak kita persiapan, tapi alhamdulillahnya tuh acara berjalan lancar gitu. Maksudnya walaupun ya pertama kali ngadain lomba ya kan, namanya juga pertama pasti nggak mungkin langsung bagus dong. Betul. Ya, tapi kalau dilihat sih banyak kemarin yang bilang bagus acaranya. Udah mantep lah kayak gitu, walaupun pertama kali kayak Iya gitu sih, udah mantep. iya, Banyak yang support juga sih, banyak yang bilang, "Wah, mantep lu." Oke. Gitu. Tapi kalau dari sekian banyak event yang lu udah buat, masih ada gak nyinyiran orang gitu sama lu? Kalau masalah nyinyiran pasti banyak. Pasti ada ya, Pasti ya? banyak, pasti ada. Yang bilang bagus ada, yang bilang jelek juga ada pasti. Cuma gua orang yang bodoh amat, sumpah. Oh, berarti Jadi lu tanggapannya orang kayak ngomong gitu. apa juga Oke. bodoh amat. Gua ya gua, lu ya lu. Yang ngadain acara juga gua, bukan lu. Betul. Kecuali yang ngadain acara lu, yang ngisi gua. Beda tuh. Ya kan? Kalau bilang jelek kan dua-duanya. Gua jelek, lu jelek. Tapi kalau misalnya acara gua yang bikin, gua yang ngisi, terus lu bilang jelek, emang lu tahu apa? Oke. Ya kan? Kecuali misalnya lu ngadain acara yang ngisi gua, yang dibilang jelek kan pasti gua dulu, yang Oh, ngisinya, betul. yang Oke, narsum, oke. ini narsumnya kok gini, ya kan? Gitu. Tergantung Ya, orang pokoknya juga bodo bisa- amat sih, bodo amat sih. Bodo amat pokoknya. berarti ya? Bodo amat, mau nyinyir kayak gimana juga, Iya sih. bener. Buat apaan juga dipikir? Iya, banyak sih dari dulu. Oke, baik. Nah, lu kan sebagai ketua nih, Heeh. ketua umum lagi, iya kan? Iya. Nah, gimana sih cara lu buat ngayomin anak-anak buah lu gitu? Ngayomin sih kayaknya enggak ya, lebih ke ngajak aja. Boleh. Jadi semenjak gua naik jadi ketua Hima itu, cara gua ya untuk ngayomin yaitu ngajak. Jadi gini, setiap ada kelas nih, gua ngajak anak-anak Hima buat kumpul dulu. Ya bukan kumpul sih, kayak nongkrong aja dulu lah, walaupun cuma 3 atau 4 orang. Jadi pas nongkrong itu gua ubah pembahasannya. Pembahasannya apa? Gua tanya, lu gimana proker lu? Udah jalan belum? Oke. Terus kalau misalnya mau jalan,
ada nggak yang bisa gue bantu? Nanti kita jalan bareng-bareng, kita bantuin bareng-bareng. Gitu, pokoknya pembahasannya tuh diganti, nggak nongkrong, main game, ngerokok, ngopi, nggak ada pembahasan. Oke. Jadi cara gue tuh kayak gitu. Mhm. Jadi teman-teman juga enak nanggepinnya. Berarti lu sambil ajak. nyantai. Oke. Gua ajak ngobrol, nih proker lu gimana ya kan? Apa mau dijalanin atau enggak? Kalau misalnya mau jalanin, apa yang kurang nanti kita bantu nih bareng-bareng gitu. Oke. Lebih ke komunikasi sih sebenarnya. Kita kan komunikasi nih. Oke, betul. Kita komunikasi lebih baik aja. Lebih ngobrol terus harus aja. banyak komunikasi. Banyak Betul. komunikasi. Tapi nih lu kan sebagai pemimpin lah. Iya. Arti pemimpin menurut lu apa sih, Wan? Arti pemimpin kayak gini. Misalnya ada bos sama pemimpin ya kan. Ada bos sama Pemimpin. Bos itu bilang ke bawahannya apa? Sana kerjain. Oke. Tapi kalau pemimpin bilangnya gimana? Mari kita kerjakan. Sedih. Beda kan? Oh iya. Beda kan? Oh iya, iya. Beda nggak? Beda. Jadi kalau pemimpin tuh ya kita bareng-bareng, cuma dikepalai aja. Kalau bos kan cuma nyuruh doang.